Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Qasim Badrul Salam, di mata pelajaran Pekerjaan Dasar Teknik Otomotif. Di pertemuan kedua ini, kita akan melanjutkan materi kemarin mengenai alat ukur. Nah, di materi ini kita akan membahas mengenai jangka sorong. Oke, langsung saja ke materi. Jangka sorong. Jangka sorong adalah alat ukur yang ketelitiannya dapat mencapai 100 mm, terdiri dari dua bagian, bagian diam dan bagian bergerak. Pembacaan hasil pengukuran sangat bergantung pada keahlian dan ketelitian pengguna maupun alat. Sebagian keluaran terbaru sudah dilengkapi dengan display digital pada versi analog. Umumnya tingkat ketelitian adalah 0,05 mm untuk jangka sorong di bawah 30 cm dan 0,01 untuk yang di atas 30 cm. Berikut adalah gambar dari jangka sorong. Nah, jangka sorong juga memiliki beberapa bagian. Yang pertama, rahang dalam. Bagian jangka sorong rahang dalam ini mempunyai kegunaan untuk mengukur diameter luar maupun sisi bagian luar dari sebuah benda, misalnya mengukur lebar dan tebal suatu benda kerja. Bagian rahang dalam jangka sorong ini terdiri dari rahang tetap dan rahang geser. Selanjutnya ada rahang luar. Bagian jangka sorong rahang luar terdiri dari rahang tetap dan rahang geser. Bagian rahang luar jangka sorong ini mempunyai fungsi yang tak kalah penting, yakni berfungsi untuk mengukur suatu diameter di dalam ataupun sisi bagian dalam suatu benda, misal untuk mengukur diameter hasil pengeboran. Selanjutnya ada skala utama. Bagian skala utama dalam senti ini mempunyai kegunaan untuk menyatakan ukuran utama dalam bentuk satuan sentimeter. Dan bagian skala utama dalam inch ini mempunyai kegunaan untuk menyatakan ukuran utama dalam bentuk satuan inch. Selanjutnya ada skala Nonius. Dalam skala Nonius dalam mm atau milimeter ini berguna untuk sebagai skala pengukuran fraksi yang dinilai dalam bentuk satuan milimeter, dan skala Nonius dalam bentuk inch ini berguna untuk sebagai skala pengukuran fraksi yang dinilai dalam bentuk satuan inch. Selanjutnya ada bagian pengunci. Untuk bagian yang sorong pengukuran dalam memiliki fungsi dan kegunaan untuk mengukur suatu kedalaman sebuah benda, sedangkan bagian pengunci jangka sorong ini mempunyai fungsi untuk menahan bagian-bagian yang bergerak di saat berlangsungnya proses pengukuran menggunakan jangka sorong. Jangka sorong memiliki beberapa kegunaan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengukur ketebalan. Untuk mengukur ketebalan suatu benda yang berukuran kecil atau tipis seperti seng, plat aluminium, dan sebagainya. Yang kedua, untuk mengukur diameter luar. Mengukur diameter luar suatu benda yang berbentuk bulat atau lingkaran seperti kelereng, uang koin, dan sebagainya. Selanjutnya, untuk mengukur diameter dalam. Mengukur diameter dalam suatu benda yang berbentuk lingkaran berongga seperti cincin, gelang, dan sebagainya. Dan terakhir, untuk mengukur kedalaman. Mengukur kedalaman suatu benda yang berbentuk tabung seperti botol, gelas, dan sebagainya. Ada beberapa jenis jangka sorong
yang umum digunakan yaitu sebagai berikut. Berdasarkan bentuk skalanya, jangka sorong dikelompokkan menjadi satu jangka sorong manual. Jangka sorong ini memiliki dua skala, yaitu skala utama terdapat pada rahang tetap dan skala nonius atau vernier yang terdapat pada rahang geser. Tingkat ketelitian jangka sorong ini adalah 0,1 mm. Selanjutnya ada jangka sorong analog. Jangka sorong ini umumnya sama dengan jangka sorong manual. Hanya saja untuk skala nonius atau vernier berbentuk analog atau jam sehingga lebih mudah dalam membaca skala nonius. Tingkat ketelitian jangka sorong ini adalah 0,0 mm. Selanjutnya ada jangka sorong digital. Sama halnya dengan jangka sorong analog, jangka sorong digital ini memiliki bentuk yang sama dengan jangka sorong manual. Hanya saja untuk skala noniusnya berbentuk layar digital, di mana hasil pengukuran langsung terbaca pada layar tersebut. Sehingga penggunaannya jauh lebih mudah dari dua jenis jangka sorong di atas. Tingkat ketelitian jangka sorong ini mencapai 0,01 mm. Selanjutnya, jangka sorong berdasarkan fungsinya. Yang pertama, jangka sorong alur dalam. Jangka sorong ini memiliki bentuk rahang yang lebih panjang dari rahang jangka sorong manual. Fungsi dari jangka sorong ini adalah untuk mengukur diameter dalam suatu tabung yang bentuknya berlekuk-lekuk seperti toples dan botol. Selanjutnya ada jangka sorong ketinggian. Jangka sorong ini digunakan untuk mengukur ketinggian suatu benda secara lebih akurat dan detail. Selanjutnya jangka sorong pipa. Jangka sorong ini biasanya digunakan untuk mengukur ketebalan pipa atau tabung yang berdiameter kecil. Jangka sorong jarak pusat atau jangka sorong pusat. Jangka sorong ini digunakan untuk mengukur jarak antara satu lubang dengan lubang lainnya atau jarak antara lubang dengan tepi suatu permukaan benda. Selanjutnya ada jangka sorong gigi gear atau geser. Digunakan untuk mengukur ketebalan gigi-gigi pada gear yang umumnya ditemukan pada alat-alat kendaraan atau pada spare part mesin. Selanjutnya jangka sorong cakram. Digunakan untuk mengukur ketebalan suatu lempengan cakram logam. Berikut ini adalah cara pembacaan atau cara membaca jangka sorong. Cara membaca jangka sorong untuk melihat hasil pengukurannya hanya dibutuhkan dua langkah pembacaan. Yang pertama, membaca skala utama. Lihat gambar di atas, 21 mm atau 21 cm. Garis merah merupakan angka yang paling dekat dengan garis 0 pada skala vernier, persis di sebelah kanannya. Jadi skala utama yang terukur adalah 21 mm atau 21, cm. Nah, cara yang kedua membaca skala vernier. Lihat gambar di atas, dengan seksama terdapat satu garis skala utama yang tepat bertemu dengan satu garis pada skala vernier. Pada gambar di atas, garis lurus tersebut merupakan angka 3 pada skala vernier. Jadi skala vernier yang terukur adalah 0,3 mm atau 0,3 cm. Nah, untuk mendapatkan hasil pengukuran akhir, tambahkan kedua nilai pengukuran di atas sehingga hasil pengukuran di atas sebesar 21 mm ditambah 0,3 mm sama dengan 21,3 mm atau 21,13 cm. Nah, itu tadi cara membaca hasil pengukuran menggunakan jangka sorong. Cukup sekian dari materi hari ini.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.